kita ketemu lagi di Senggol Dong dan kita akan nyenggol tentang masalah yang berkaitan dengan buruh. Dan simak ulasannya di Senggol Dong. Jadi belum lama atau menjelang bulan puasa kemarin, PT Sritek menutup operasionalnya dan ini menyebabkan sekitar 10 ribuan karyawan atau buruh yang bekerja di Sritek itu menganggur. Tentu kondisi ini memprihatinkan kita semua di saat pemerintah yang baru berjalan baru saja mengemban amanah belum sampai 5 bulan, tetapi berbagai perusahaan gulung tikar dan ini sangat menyedihkan. Tidak hanya di kalangan industri tekstil, tapi juga di elektronik kayak PT Sanken juga menutup operasionalnya. Lalu kemudian juga Yamaha Musik atau perusahaan yang memproduksi alat-alat musik itu juga menutup usahanya. Dan kabar ini makin memprihatinkan kita semua di saat umat Islam, mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia menjalankan puasa. Kondisi para buruh yang kehilangan pekerjaan makin memprihatinkan. Kita bisa sebut mungkin pengeluaran mereka sekarang ini agak lumayan berkurang karena bulan puasa, tapi tidakkah kita ingat bahwa setiap manusia itu selalu membutuhkan penghasilan, apalagi mereka yang sudah berkeluarga. Dan usai penutupan berbagai pabrik itu ternyata pemerintah tidak merespon apapun. Tidak ada pernyataan yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi ataupun memberikan solusi konkret apa yang akan mereka upayakan supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Memang setelah penutupan Sritek selang 3 atau 4 hari, kemudian ada beberapa orang yang dipanggil oleh kurator untuk menjaga aset Sritek. Nampaknya sudah ada pengusaha lain yang tertarik membeli Sritek, itu bisa jadi. Tapi apakah kemudian karyawan lama yang akan diutamakan untuk bekerja kembali? Dan apakah kebutuhan tenaga kerjanya itu sama seperti dengan tenaga kerja sebelum penutupan Sritek? Ini kita yang belum tahu. Dan juga apakah industri ataupun pabriknya akan menjalankan atau menghasilkan industri tekstil lagi, kita juga nggak tahu. Nah, yang pasti Prabowo Gibran sebetulnya sudah menjanjikan akan membuka lapangan kerja sebanyak 19 juta lapangan kerja, tetapi baru di 5 bulan perjalanan pemerintahan mereka, kenyataannya sudah puluhan ribu buruh ataupun pekerja kita kehilangan pekerjaannya. Ini sangat memprihatinkan dan tidak ada pergerakan ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian menolong atau paling tidak meminimalisir agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali. Kita tahu di zaman Jokowi misalnya ada beberapa kebijakan yang diluncurkan kayak Omnibus Law, kemudian juga proteksi perlindungan tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang diluncurkan pada saat Jokowi berkuasa. Itu setidaknya menstimulus pengusaha untuk memikirkan atau paling tidak bersedia bertahan untuk beberapa waktu. Sedangkan ketika di zaman Prabowo Gibran sekarang ini kita lihat sama sekali tidak ada kebijakan apapun. Padahal di kasusnya PT Sritek itu sudah ada Emmanuel Ebenezer Wamenaker yang turun ke sana beberapa kali. Dia mencoba melakukan lobby, mencoba berdiskusi, tentu juga mencoba melakukan upaya-upaya agar kasus maupun rencana penutupan Sritek itu tidak terjadi. Terlepas dari apapun problemnya, ini tentu memprihatinkan kita di saat negara ini melakukan efisiensi
Di saat negara ini kemudian mengandalkan program makan bergizi yang di mana anak-anak itu mendapat makan, tapi ketika mereka pulang ke rumah mendapati orang tua mereka kehilangan pekerjaan. Betapa ini sangat ironis, betapa ini sangat menyedihkan, apalagi ditambah kabar bahwa PT Pertamina telah terjadi oplosan pertama yang merugikan negara nilainya hingga 986 triliun. Itu sebuah nilai yang sangat luar biasa. Jangankan hanya untuk melunasi hutang-hutang Sritek, bahkan rencana menginvestasikan Danantara selama 3 tahun saja, dana oplosan pertama itu juga bisa untuk menutupi. Ini mengisyaratkan atau menegaskan bahwa Prabowo Subianto beserta para anak buahnya kayaknya memang tidak memahami apa sebetulnya kewenangan atau apa sebenarnya kebijakan-kebijakan yang bisa mereka luncurkan untuk mengantisipasi atau menahan tekanan-tekanan yang dialami oleh berbagai perusahaan. Yang pasti salah satu faktor membuat Sritek kemudian gulung tikar adalah dibukanya keran kebijakan mengimpor barang-barang tekstil dalam bentuk jadi. Ini tentu berpengaruh besar terhadap produksi kain mori yang banyak dihasilkan oleh PT Sritek. Bagaimana kain mori itu akan laku, akan dibeli oleh produsen-produsen konveksi jika kemudian barang-barang impor baik dari India, dari Cina, yang itu sudah jadi dan harganya jauh lebih murah membanjiri pasar-pasar lokal. Kita lihat beberapa pengusaha konveksi atau pakaian jadi di berbagai wilayah itu juga makin lama produksinya makin sedikit. Kenapa? Mereka tidak bisa lagi menjual barang seperti dahulu. Meskipun mungkin distribusinya sudah tidak ke pasar-pasar sandang, tetapi mereka juga bisa beralih ke pasar online. Hanya saja produksi itu akan terpengaruh ketika pasaran kita atau di tingkat masyarakat itu dibanjiri oleh produk-produk impor. Dan sayangnya produk kita mau bagaimanapun itu sulit bersaing, terutama di dalam persoalan kualitas. Kita tahu sendiri, dibukanya keran impor itu tidak hanya untuk produk-produk yang murni baru, tetapi bahkan produk second itu juga tetap dipersilahkan bisa masuk ke Indonesia. Lalu kenapa pemerintah ataupun rakyat Indonesia menyukai kebijakan mendatangkan pakaian thrifting ini? Karena bagi generasi muda, mereka melihat pakaian-pakaian impor itu meskipun sudah second, meskipun itu bukan barang baru, tapi yang jelas desain dan harganya itu bersaing, bahkan dibandingkan dengan pakaian produk dari dalam negeri. Itu pakaian baru, itu harganya bisa 30%-nya saja, padahal secara kualitas, secara desain maupun secara kenyamanan itu bahkan bisa jauh lebih nyaman produk impor. Ini yang menunjukkan bahwa pemerintah gagal membina UMKM, pemerintah gagal membina industri-industri di dalam negeri untuk bagaimana menghasilkan inovasi, bagaimana menghasilkan sebuah terobosan, bagaimana mereka bisa meningkatkan daya saing dengan barang dari luar negeri. Kita tentu belum lupa bahwa batasan administratif antar negara itu makin lama akan makin hilang, atau sebutannya dengan borderless. Dan ini membuat tantangan kehidupan setiap negara itu jadi makin berat. Hanya pemerintah yang mampu mendidik, memproteksi, kemudian memberdayakan masyarakatnya, meningkatkan kualitas hidupnya, itu yang akan bisa bertahan. Kalau kepemimpinan Prabowo Gibran hanya menyerah saja, pasrah, tidak punya inovasi maupun terobosan apapun, ya rakyat lagi-lagi yang akan jadi korbannya. Kita tidak melihat apa kebijakan di sektor ekonomi yang coba dihasilkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Kita tahu
ketika ada efisiensi juga para menteri khususnya itu menerima saja anggaran di kementerian mereka dipotong berapa. Lalu kemudian anggaran seadanya itu coba diterapkan di dalam program-program yang mereka susun. Akibatnya yang jadi korban tentu masyarakat kita. Mereka kemudian hanya mengalokasikan program yang bisa dijalankan oleh kementerian, bukan program yang dibutuhkan oleh rakyat atau bangsa kita. Ini yang memprihatinkan, dan Prabowo Subianto sebagai kepala negara itu mengabaikan terhadap suara-suara rakyat. Dan ini ancaman yang cukup serius bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Jika Prabowo maupun adiknya Hasim Joyo Hadikusumo menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%, ya mau sampai kapanpun itu hanya omon-omon saja, karena kebijakan yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita pantau setiap hari di berbagai media, itu tidak ada sama sekali. Rencana-rencana pembangunan yang coba dijalankan oleh Prabowo sama sekali tidak mendorong ataupun menarik sebuah perputaran roda ekonomi yang menunjukkan bahwa sebuah kondisi ekonomi di sebuah negara adalah sebuah kondisi yang sehat betul. Sebuah kondisi ekonomi yang tidak dimanipulatif sebagai sebuah kemampuan masyarakat yang sungguh-sungguh memang sangat nyata atau real. Sementara di negara kita, besarnya subsidi, lalu juga besarnya intervensi pemerintah, itu telah menutup peta sesungguhnya bagaimana posisi keuangan maupun pertumbuhan ekonomi kita, dan ini sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak percaya, kita tunggu di waktu-waktu berikutnya. Sampai ketemu di Senggol Dong selanjutnya.